Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya, di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Dan sudah hadir di studio podcast Las Harfa di siang hari ini narasumber Faiz yang luar biasa. Beliau adalah Kang Ade Ivan, merupakan dari Koordinator Lapangan Field Fasilitator Las Harfa. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini baik, langsung baik, Faiz baik. impor dari desa ya. Masya Allah, barakallah. Ini impor dari desa dampingan Las Harfa untuk sama-sama selama 30 menit ke depan. Ini Faiz akan berbincang-bincang ya teman-teman sahabat harapan bersama dengan Kang Ade. Ini lebih ke arah program-program Las Harfa yang memang melibatkan desa. Betul. Sebagai core-nya seperti itu. Tapi Faiz juga ingin mengucapkan selamat ini Kang Ade. Kemarin teman-teman Las Harfa baru saja mendapatkan penghargaan juara ketiga SDGs ya untuk kategori filantropi dari Bappenas Republik Indonesia. Mungkin salah satunya atas Kang Ade di desa yang terus. Saya sebenarnya bukan apa-apa, belum seberapa. Teman-teman di sana yang luar biasa. Luar biasa. Sedikit informasi ini teman-teman, alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, ini hampir 12.000 jamban sudah Harfa bangun ya, Kang Ade, hampir di seluruh wilayah di Provinsi Banten. Tapi sebelumnya Faiz mau ngobrol-ngobrol nih dengan Kang Ade. Gimana teman-teman di lapangan Kang Ade? Alhamdulillah dengan dinamika yang begitu luar biasa begitu ya. Ada pergantian para pendamping ya, karena ternyata bayangan mereka itu ini di awal ya, di awal kesan mereka dalam bekerja. Jadi mungkin berpikirnya bahwa bekerja itu sesuatu yang wah asik begitu ya, bersih-bersih begitu ya di kantoran dan sebagainya. Ketika mereka masuk ke lapangan melihat lumpur begitu ya, kotor-kotorannya, akhirnya mungkin ada beberapa yang memang tidak kuat begitu. Akhirnya silih berganti sampai menjadi sebuah tim yang alhamdulillah sampai sejauh ini solid. Itu kesan-kesan yang luar biasa menurut saya. Ya, memang tidak bisa menyalahkan juga ya mereka, tapi di situ saya menghargai rekan-rekan. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah oke, sudah lengkap. Luar biasa. Karena untuk menjadi seorang relawan, seorang amil yang memang ini menjadi pendamping desa, ini perlu tekad, semangat, juang, kemudian juga dedikasi ya, Kang Ade. Betul sekali Kang Pai. Sejauh ini sudah ada berapa sampai dengan di Desember 2022 ini Kang Ade? Ada berapa desa dampingan Las Harfa? Sejauh ini ada penambahan ya di 2022 ini, yang tadinya biasanya cuma 9, sekarang ada 10 desa yang tersebar di 4 kecamatan ya. Di Kecamatan Sobang, Kecamatan Cigelis, Kecamatan Sobang 2 desa, Kecamatan Cigelis itu 2 desa, Kecamatan Cibaliung 3 desa, dan yang terbaru nih di kecamatan yang baru kita gabung, yang baru bergabung dengan kita, yaitu Kecamatan Cibitung. Siap. Jadi desa. Total per Desember 2022 ini ada 10 desa dampingan Las Harfa. Tapi kalau ngomongin soal desa dampingan, ada yang memang ketika desanya Las Harfa kunjungi, Las Harfa datangi, kemudian Las Harfa dampingi, kemudian ketika memang sudah berhasil programnya di situ, teman-teman Las Harfa beralih ke desa lainnya. Total kurang lebih ada 40 sekian ya. Yang sudah damping oleh Las Harfa itu sekitar 40 desa ya kurang lebih. Memang dari 40 itu masih ada beberapa desa yang masih berjalan begitu. Tapi selebihnya memang sudah passing out. Ya memang Harfa tidak selamanya, justru kalau selamanya di desa berarti Harfa tidak berhasil. Betul, sepakat. Semakin cepat semakin bagus. Iya, justru kehadiran kita adalah memberikan dampak desa atau warga itu bisa mandiri, berada dalam posisi yang memang layak lah begitu ya, minimal dari sisi kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Jadi ketika kita anggap desa ini sudah bisa menjalankan kemandiriannya dalam berperilaku sehat, ada peningkatan ekonominya dengan semangat gotong dan kebersamaan begitu ya, sudah saling menghargai antar sesama, terutama dari yang masyarakat termarginalkan itu ya.
Jadi ya ketika mereka sudah kita anggap baik dan infrastruktur juga mempengaruhi ini. Betul. Jadi kalau infrastruktur yang sudah bagus di desa-desa, ya itu sudah layak begitu. Jadi kita tinggalkan. Jadi Harpa meninggalkan desa berarti desa itu sudah kita anggap Siap. Berarti dari total 40 sekian desa, kemudian sekarang ada 10 desa yang dampingi, secara tidak langsung hitung-hitungan matematikanya lah 30 desa artinya sudah berhasil ya. Masya Allah, luar biasa. Kang Ade sudah berapa lama menjadi field facilitator, kemudian akhirnya sekarang menjadi koordinator lapangan di Las Harpa? Alhamdulillah sejak 2019 Pak Es sudah bergabung ya. Pertama kali saya menjadi FF itu di desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang. Siap. Ya berjalan seiringnya waktu ya, alhamdulillah sampai sekarang di 2022 ini dikasih amanat yang begitu luar biasa kalau menurut saya ini ya. Luar biasa dan menantang gitu, jadi koordinator lapangannya begitu ya. Siap, mantap. Jadi memang menjadi koordinator lapangan dari FF yang tersebar di 10 desa betul, tadi, Kang Ade. Siap, Kang Ade. Kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang field facilitator awalnya, sebelum akhirnya dipercaya oleh Harpa menjadi koordinator lapangan. Sebelumnya memang sudah mengetahui ini loh tugas FF seperti ini loh, atau memang sebenarnya awalnya tidak tahu, Kang Ade pribadi kemudian masuk baru dikasih tahu awalnya? Oh ya betul. Jadi luar biasa ya, sama saya juga dengan teman-teman yang lain mungkin. Jadi ketika baru masuk ya sebagai field facilitator atau pendamping desa, ya bingung gitu awalnya mau ngapain nih, ngumpul-ngumpul dengan masyarakat aja begitu, ngopi-ngopi bareng atau apa begitu. Ya seringnya waktu ya kita tidak punya pengetahuan yang lebih tentang itu, hanya dari kantor bahwa ini pemberdayaan, ini adventure begitu ya. Jadi apa namanya adventure itu? Tantangan. Tantangan dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda suka di situ ya udah itu apa namanya kesan dan poinnya di situ. Oh ya udah. Jadi kita jalani pertama-tama ya banyak instruksi akhirnya ya alhamdulillah begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan banyak hal-hal yang harus kita pelajari dan ternyata tidak sembarangan begitu di desa itu. Ada aturan-aturan mainnya, ada program-program yang tertentu yang harus kita Artinya dari 2019 sampai dengan sekarang Desember 2022 ya, Kang Ade sudah bergabung di Las Harpa yang awalnya menjadi field facilitator kemudian menjadi koordinator lapangan. Kang Ade, pertanyaan Faiz berikutnya betah. Jujur awalnya ya tadi sama mungkin aduh ini biasa kita nggak bergelut dengan nyamuk ya. Nyamuk sih ada ya di mana-mana nyamuk. Ini nyamuknya luar biasa, biasanya 10 ini 1000 gitu, udah gede lagi, belum lagi medannya itu ya. Kalau musim hujan daerah-daerah pelosok itu ternyata kan di Sobang, di Cibaliung itu tanahnya itu tanah lempung. Jadi kalau kena hujan langsung lengket, kering dikit langsung belah begitu. Nah dengan medan jalan yang betul-betul, jadi pertama kali saya ke desa, jujur mau nangis saya Kang Baik. Bawa motor Matic ya, motor kecil, lihat jalan begitu panjang, batu gede-gede, apa ya nggak banyak pilihan, ya udah kita pasrah di situ. Nah itu awal-awalnya, oh ya Allah kok begini amat begitu. Tapi ternyata ketika kita masuk ke desa, kita melihat warga-warga begitu ya yang tadinya tidak antusias menjadi antusias, yang tadinya tidak menghiraukan instruksi-instruksi atau arahan-arahan yang kita ini kan, tapi lambat laun mereka mengikuti. Nah di situ justru ya Allah ini sebuah hal yang sangat menarik bisa bergabung dengan mereka yang memang kita harus bersyukur bahwa ternyata apa yang kita rasakan susahnya kita. Ketika kita melihat keadaan itu, ya Allah, ini tidak seberapa. Nah itu akhirnya, ya secara kesimpulan saya betah banget. Masya Allah, luar biasa. Awalnya memang perlu penyesuaian juga. Siap. Nih Faiz pribadi mau nanya juga nih ke Kang Ade, sebenarnya kalau cita-cita deh, sebelum dulu tuh kepikiran nggak sih Kang Ade menjadi FF? Atau memang cita-citanya menjadi pengusaha atau seperti apa? Iya, aduh. Perjalanan hidup ya, Kang Ade. Perjalanan hidup ya. Pertanyaannya ini luar biasa nih, menggelitik ini. Jadi kalau secara awal sih nggak ada, memang saya kepikiran bahwa akan menjadi pemberdaya begitu ya. Jadi bergelut di bidang pemberdayaan. Saya sebetulnya backgroundnya dari seorang guru. Saya dari tahun 2000. Ya pas 2000 pas lulus sekolah aliyah itu sudah mulai belajar mengajar di sekolah-sekolah sampai 2019 itu.
Jadi 2000 sampai 19 2019 tahun. Makanya kalau ditanya cita-citanya apa, ya jelas dong. Saya cita-citanya pengen jadi guru bahasa Inggris yang handal. Gitu. Itu cita-cita awal. Tapi di perjalanan ternyata ketemu dengan Harpa yang awalnya tadi itu saya juga nggak menyangka seperti ini, tapi lambat laun asik. Dan ternyata memang cita-cita saya sih guru nggak lepas juga. Betul, cuma bedanya kalau di sekolah formal, kalau ini justru lebih natural begitu. Siap Kang Ade, artinya kan pertanyaan Faiz berikutnya, Kang Ade mohon maaf tidak hidup sendiri, ada keluarga, ada orang tua, ada istri, ada orang-orang terdekat lah yang memang pasti 24 jam memantau nih Kang Ade aktivitas dan lain sebagainya. Iya, betul. Kemudian akhirnya memutuskan untuk bergabung di Lasarva di tahun 2019. Artinya nggak mudah dong. Maksudnya banyak diskusi-diskusi, banyak perlu keyakinan dengan keluarga bahwa jalan hidup yang Kang Ade pilih ini benar seperti itu. Kang Ade seperti apa waktu itu? Aduh, jadi malu saya kalau ini. Jujur ya, kalau diceritakan ya betul sekali. Ya ini jadi sebuah perjuangan yang tidak mudah. Betul. Jadi ketika memang istri dasarnya mendukung saja gitu pekerjaan suami dimanapun, yang penting halal kan. Begitu prinsip perempuan. Nah ketika ada tawaran, ketika ada peluang di Harpa, saya ikut dan diterima begitu. Ya istri awalnya nyangkanya bekerjanya sama seperti kerjaan umum ya, datang jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, selesai di rumah kan begitu. Tapi nyatanya ini kita harus berada di sebuah tempat yang pelosok, berarti harus meninggalkan anak istri berhari-hari, 5 hari, kadang seminggu kan begitu. Nah ini awal-awalnya ya ini mah gimana ya gitu ya. Jujur ada semacam kecemburuan, mungkin kekhawatiran yang luar biasa, sehingga ya ibaratnya kayak garpu dan sendok itu terang-tereng begitu kalau di piring. Sempet begitu beberapa minggu awal sampai bulan pertama, bulan kedua itu masih ada istilah kata istri, udahlah jangan dipaksain begitu ya, karena ini gimana kondisi di rumah dan sebagainya, menjadi nggak aman gitu, nggak nyaman dan sebagainya. Anak ditinggalin, istri apalagi kan begitu. Kata istri, gimana kalau hujan gede di rumah, gimana. Ya hanya saya dengan tekad bulat menjelaskan ke istri tentang Harpa itu seperti apa tugasnya, bahwa menurut saya ini bukan hanya pekerjaan biasa, ini pekerjaan yang memang mulia begitu, karena kita ikut andil dalam merubah peradaban. Wah, ini kan luar biasa gitu, esensinya itu yang saya lihat begitu. Ya artinya saya sama ketika kita perjuangan seperti, kalau ya jauh sekali sih kalau dibandingkan dengan para sahabat dan sebagainya. Tapi kan secara apa ya, sinonim itu ya, persamaan itu kan hampir-hampir mirip. Kita melakukan sebuah gerakan supaya merubah perilaku kan. Ini kan sama ininya, merubah perilaku. Di masyarakat perilaku tidak sehat menjadi sehat, perilaku tidak baik menjadi baik. Nah itu yang akhirnya saya kuatkan ke istri. Lambat laun ya beliau bisa memahami saya dan sudah terbiasa akhirnya sekarang, walaupun berpisah seminggu mau 2 minggu, yang penting tahu ada di Harpa, oke. Karena tahu pekerjaannya, bahkan sempet dulu nyusul ke sana, pengen tahu kayak gimana. Ketika dia ikut, nah itu di situ. Oh ternyata luar biasa, menarik, dan memang ini harus diperjuangkan. Masya Allah, luar biasa. Ini ternyata meyakinkan orang-orang terdekat, butuh waktu juga ya. Betul. Gak mudah dari 2019, sekarang akhirnya 2022 istri mulai terbiasa. Yang paling Kang Ade kangenin, yang paling seru di desa itu ngapain aja sih Kang Ade? Mungkin bisa cerita juga nih. Jujur sebenarnya yang paling seru dengan masyarakat itu ya ketika kita bertemu dengan warga-warga yang apa ya, ya tanda kutip ya termarginalkan begitu, segala macam kekurangan begitu ya. Tapi ketika kita ngobrol begitu, mereka mau sedikit paham, mengerti, dan ada perjuangan dari mereka itu yang bikin saya jujur sampai sempat netesin air mata ya. Ya saya pengalaman dulu ketika di Kertara Harja itu di Sobang. Saat itu saya tugas di situ kan. Ada kampung namanya Depok 1 kalau nggak salah itu. Itu bener-bener kalau udah jam 10, jam 11 wanginya itu udah wangi, bukan wangi minyak wangi lagi. Tapi wangi yang bikin kita mau muntah gitu ya.
jam 10 malam. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. 10 pagi menjelang siang kan mulai panas tuh. Betul. Jadi ada sesuatu yang kejemur Oh iya, itu. siap. Dari mana tuh sumbernya? Itu tadi di hutan-hutan itu ternyata banyak kotoran-kotoran dari manusia itu sendiri yang masih buang air sembarangan, gitu kan. Nah ini kan ya Allah, kalau udah keinget jam segitu tuh udah ke hidung tuh udah ciri khas. Dan itu udah kebal ya mungkin. Iya, warga mah karena udah tiap hari kali ya kita nyengat begitu. Nah ketika kita kasih pemicuan begitu, kasih obrolan-obrolan, dan itu memakan waktu yang berbulan-bulan, sampai mereka akhirnya menyadari bahwa itu hal yang kurang baik. Nah itulah yang menarik, itu mereka semangatnya di situ. Jadi mau melakukan kayak kita sweeping jamban begitu ya, sweeping apa namanya, solokan-solokan itu yang banyak ditempatin oleh mereka, BAB sembarangan itu. Nah mau di situ, jadi ikut berbaur. Jadi ketika awalnya memang apa ya, acuh tak acuh gitu ya, nggak peduli dengan, tapi ketika warga ini kesentuh bahwa itu adalah sebuah hal yang baik. Nah ini yang membuat kita menarik dan justru betah buat kita ketika melihat perubahan terjadi di mereka. Yang tadinya bau menjadi wangi kan begitu. Ya minimal nggak bau banget kan gitu ya. Terus mau penghijauan segala macam. Jadi mereka mau nanam tanaman-tanaman. Jadi kampung itu mulai jadi hijau. Itu yang indah. Dan ini teman-teman sahabat harapan perlu ketahui, tahun 2018 ya, Indonesia menjadi negara nomor 2 ini teman-teman sebagai masyarakat, sebagai negara yang masyarakatnya suka BAB sembarangan. Nomor 2 setelah India lah ini. Ini bukan prestasi, ini sebuah tamparan keras tentu untuk kita semua. Dan dari tahun 2018 akhirnya Harfa bergerak ya Kang Ade ya, untuk bagaimana masyarakat Indonesia tidak lagi BAB sembarangan. Ini melalui program-program yang tadi Kang Ade beserta tim lakukan, pemicuan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini hampir 12.000 jamban sudah kita bangun di seluruh wilayah Provinsi Banten. Ini menandakan bahwa Las Harfa tidak tinggal diam. Las Harfa terus bergerak. Terus bergerak, pagi, siang, malam tidak kenal henti. Kang Ade, mungkin pertanyaan berikutnya sekarang kan Kang Ade menjadi koordinator lapangan. Artinya menjadi koordinator dari 10 desa, dari 10 teman-teman FF yang saat ini tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Banten. Biasanya kalau teman-teman FF itu curhatnya ngapain aja sih Kang Ade? Pak Is pengen tahu kalau curhatan teman-teman FF. Saya juga jadi lucu gitu. Jadi teman-teman ini kan variatif ya, ada yang sudah berumur begitu, ada yang memang baru fresh gitu ya, fresh graduate ya, fresh graduate-nya ada fresh graduate kuliah, ada yang fresh graduate SMA kan begitu. Variatif gitu. Jadi sama dasarnya mereka ketika terjun ke lapangan menemukan hal-hal yang baru yang memang sebelumnya mereka mungkin tidak dapati begitu ya. Dari medannya, dari penanganan dengan masyarakat, kadang mereka ditolak oleh masyarakat segala macam. Ya hanya curhat macam-macam. Ada yang curhatnya tadi itu terkait masalah yang ada di desa. Ya kalau yang muda-muda curhatnya itu dia, gimana Pak katanya, kan kita udah jauh dari orang tua, bahkan jauh yang dengan orang yang kita sayang. Aduh, itu. Nah, yang lebih parah lagi apa? Pak ini nggak enaknya apa ya? Nggak ada sinyal katanya. Ini curhat juga mereka. Jadi hidup zaman sekarang ternyata kan sinyal itu kayak nyawa nomor 2 ya. Betul. Nggak ada sinyal tuh udah nggak betah aja. Nah itu kadang awal-awal mereka curhatnya itu di situ. Jadi tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena sinyal pada kurang bagus kalau di pelosok. Itu dia. Jadi banyak-banyak surat soal itulah ya. Curhatan awalnya, tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah terbiasa. Sekarang curhatnya bukan curhat masalah pribadi, tapi curhatnya bagaimana nih membuat sebuah gerakan biar masyarakat itu bisa ikut terlibat ke arah sana. Siap, Kang Ade. Mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal artinya kan merubah kebiasaan, merubah habit yang sudah bertahun-tahun, dari mungkin dari kakeknya, dari uyut dan lain sebagainya. Tiba-tiba Harfa datang bak seorang pahlawan, mohon maaf, merubah sesuatu yang adat yang sudah dari dulu mereka lakukan. Ini kan nggak mudah Kang Ade, perlu berdarah-darah lah kalau orang-orang sekarang bilang. Ini kan susah sekali rasanya merubah habit dan lain sebagainya. Bisa-bisa kalau salah-salah kata yang ada diusir Kang Ade. Betul sekali. Ini seperti apa pola-pola Harfa yang Harfa lakukan Kang Ade sejauh ini? Jadi dijawab dulu Kang Ade, kita rehat setelah yang satu ini tetap di podcast Las Harfa.
Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya Faiz di studio podcast Lasarva di program cerita dari Desa Dampingan Lasarva masih bersama dengan Kang Ade Ivan. Ini merupakan dari koordinator lapangan dari Field Fasilitator Lasarva. Kang Ade, tadi pertanyaannya sempat ke pending. Artinya merubah habit, merubah kebiasaan di sebuah kampung atau di sebuah desa yang sudah dilakukan dari turun-temurun. Contoh sederhana, BAB sembarangan. Betul. Mungkin masalah masyarakat yang ketika Kang Ade datengin, kalau mohon maaf BAB di WC biasanya nggak keluar dan lain sebagainya. Tentu ini perlu pola-pola yang khusus agar bagaimana diterima oleh masyarakat. Seperti apa Kang Ade? Ini pertanyaan yang begitu dalam ini. Jadi menguras emosional. Jadi luar biasa. Memang ini tantangan yang paling menurut saya sih besar ya ketika kita berada di lapangan. Ibarat kata pepatah dulu mengatakan lebih baik kehilangan nyawa daripada menghilangkan adat, kan begitu. Artinya ini kebiasaan yang sudah turun temurun dari kakek nenek uyut-uyutnya. Kebiasaan BAB sembarangan ini bukan hal aneh begitu. Ini sudah justru udah harga mati buat mereka. Jadi ketika kita datang, waduh luar biasa, betul kata Kang Faiz tadi, ada beberapa ucapan, lu ngapain sih ngatur-ngatur yang kayak gitu, nggak ada urusan, kita ini udah aman-aman aja dari zaman dulu sampai sekarang. Iya, buktinya aman-aman aja, itu anak-anak kita sampai gede lagi begitu. Coba digituin, kita mau harus gimana kan. Nah tapi tadi dengan ternyata makanya kenapa Lasarva itu mewajibkan atau mengharuskan kepada para fasilitator itu untuk live in ya, tinggal di desa. Jadi nggak sembarangan datang langsung pulang, tapi kita datang tapi harus ikut terlibat. Biarkan mereka ngomong gitu dulu saat pertama-tama ya, biarkan. Tapi kita tinggal di situ, ikut bareng, ikut makan bareng, ikut bersosialisasi sehingga chemistry kita terbentuk. Nah terus kita berikan pemahaman-pemahaman dengan contoh-contoh dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ya, diantaranya sih gampang sebetulnya. Bu, gimana kalau hujan badai di tengah malam, ibu mau BAB misalkan, coba harus gimana? Iya sih, ke situ ngelamun ya. Kita kasih beberapa analogi sederhana yang bisa membuat mereka tergelitik begitu. Dan memang ada kejadian-kejadian unik yang bisa kita jual. Di antaranya kalau nggak salah di daerah Sobang gitu ya. Jadi ada sebuah keluarga, tadi itu hujan tengah malam, mungkin karena pengen BAB kan hujan. Akhirnya apa? Maaf, BAB-nya di plastik. Kan gitu, dibungkus di plastik, digantungin lah di paku. Nah tidur kan si istrinya ini. Suaminya pagi-pagi udah terbiasa bangun langsung ngambil bekal yang sudah disiapkan oleh istri, berangkat. Nah kala itu ngambillah gantungan plastik disangka bekal buat ke sawah, disangkanya kan bekal namanya juga, kebiasaan digantung. Udah aja macul kan, apa kerja di sawah, giliran mau sarapan udah capek, dibuka apa yang terjadi. Nah ini kan unik gitu, kita bisa jual, mereka tertawa tapi kepaham. Seperti itulah yang kita tanam. Jadi nggak memaksa mereka, Bu harus, enggak. Tapi dengan analogi-analogi pemikiran, contoh-contoh yang konkret sehingga mereka mau berubah. Nah ini kan nggak sebentar, lama banget. Harus kita temenin mereka, harus sering. Karena di warga itu bukan nggak mau berubah, tapi mereka itu butuh waktu sebetulnya. Gitu. Jadi tengah malam gimana? Mungkin Bu, kalau dulu kita bahasanya ada lagi. Dulu mah alam dan sebagainya bersahabat dengan ibu-ibu. Tapi kalau zaman sekarang alam sudah nggak bersahabat, kita kan gitu. Buktinya banjir udah sering, gempa bumi, ini kan udah nggak bersahabat. Termasuk hewan-hewan liar sekarang udah musuh ke manusia. Kalau dulu bersahabat, gimana kalau lagi kalau lagi BAB, ular datang. Nah itu akhirnya oke, ibu-ibu sekarang aman, tapi anak cucu ibu zaman ke depan bagaimana? Itu yang harus dipikirin. Analogi-analogi seperti itu, dan itu butuh obrolan-obrolan panjang. Panjang sekali, itu bukan seminggu 2 minggu, berbulan-bulan yang sampai akhirnya kita bentuk kelompok tertentu, hanya 10 orang misalkan yang udah paham, kita bentuk kelompok. Kita bikin kelompok arisan jamban. Sampai mereka akhirnya satu persatu bikin dan bisa dijadikan contoh buat yang lain. Jadi situ mulailah terinspirasi yang lain. Ternyata
punya WC itu luar biasa enak dan gampang. Gitu. Siap, ini yang menarik teman-teman ya, sahabat harapan dimanapun Anda berada, hampir 12.000 jamban yang Harfa bangun di berbagai daerah di wilayah Provinsi Banten. Ini Las Harfa tidak pernah mengeluarkan Rp1 pun. Artinya Las Harfa ini mengajak masyarakat untuk membangun jambannya dari dana masyarakat itu sendiri melalui salah satu programnya Arisan Jamban. Ini yang tadi Kang Ade sampaikan. Ini menarik, mungkin bisa dijelaskan Kang, Arisan Jamban ini seperti apa? Kan kalau kita biasa mendengar arisan perhiasan, arisan kulkas atau arisan ini arisan jamban, artinya dapat jamban gitu. Jadi itu tadi, ini adalah hasil pemikiran para kawan-kawan kita terdahulu, memang luar biasa ya, berimprovisasi mencari cara bagaimana masyarakat ini mau begitu. Jadi tadi itu setelah masyarakat itu terbawa gitu, terubah bahwa memang perlu untuk hidup sehat itu indikasinya diantaranya mempunyai tempat BAB yang layak. Betul. Ada tempatnya begitu. Apalagi kalau dibawa ke agama segala macam kan nggak membuat najis dan segala macam. Jadi keluhan awal ketika mereka sudah mau nih, Pak, ya kita pengen sebetulnya bikin WC, tapi kan kita nggak punya uang. Bikin WC itu nggak murah, Pak. Betul. Beli bata, beli semen, coba Pak, belum belinya kan mahal itu ratusan ribu, bukan 500.000 ke atas, bahkan bisa 1 juta, Pak. Ya juga ya. Mau Bapak bayarin digituin? Pasti langsung. Mau Bapak bayarin? Kalau kita dibayarin dibikinin atau oke. Nah, disitulah tantangan datang lagi dari Harfa. Ya Allah, betul sekali ya. Tapi karena kita memang ingin membuat mandiri masyarakat, bahwa apa yang mereka lakukan dan buat itu hasil dari pemahaman, bukan dari paksaan. Betul. Nah, disitulah kita berbincang-bincang dengan warga yang tadi itu sudah mulai terbuka pemikirannya. Kita diskusi, kira-kira Bu, kan gotong royong itu adalah kunci. Jadi apapun bisa, kami nggak bisa ngasih, nggak bisa memberikan, karena memang ini memasak. Urusan kayak gini harus orang lain yang ngurusin masalah Ibu. Oh iya juga ya, ini kan kepentingan dasar kita. Maka yuk kita sama-sama mencari jalan. Nah, muncullah ide diantaranya adalah Arisan Jamban. Arisan Jamban ini tadi, jadi warga itu bukan nggak punya duit sebetulnya, tapi hanya manajemen keuangannya aja yang kita harus tidak diprioritaskan lah. Iya, tidak diprioritaskan, hanya belum menjadi prioritas. Akhirnya kita olah, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali begitu. Jadi biasa iuran yang semacam dikocok pada satu ada bulan. Syarat dan ketentuannya nggak Kang ini Arisan Jamban ini? Misalkan uang yang menang ini si arisan ini nggak boleh dibelikan harus dibelikan jamban atau seperti apa? Iya, jelas kalau syarat-syaratnya, karena ini namanya Arisan Jamban, jadi uangnya itu ketika menang harus langsung dibelikan dan gotong royong semuanya dibantu oleh masyarakat. Sekelompok itu gitu. Jadi dan mereka begini, ketika di kocok ya, muncul satu orang misalkan Ibu Isah. Nah, semua yang lain harus ikut membantu menggerakkan, membantu membangun, jangan sampai mereka harus susah payah sendirian. Jadi kita di Arisan Jamban ini bukan hanya Arisan Jambannya yang di kedepan, tetapi juga pemulaan pemikiran, loyalitas pertemanan dan sebagainya itu masuk di situ. Jadi ketika mereka dapat seperti itu, ya akhirnya langsung dibikin oleh barangnya langsung dibeliin dengan harga yang ada di situ sesuai dengan ini. Nanti yang lain ikut menyusul, ikut menyusul dengan cara tipenya Arisan Jamban ini nggak aneh juga. Ada yang memang darurat, ketika sudah didiskusikan cukup, misalkan kita utamakan yang si B, si C, si itu, seperti itu kira-kira. Jadi memang ada pola-pola yang yang dibangun. Dan alhamdulillah dengan Arisan Jamban itulah lambat laun satu demi satu mereka nggak sadar kalau mereka itu beli langsung. Padahal uang mereka hanya nggak kerasa, mereka ngicilin uang 10.000 begitu. Dan memang ini perlu perjuangan, perlu kerja keras. Apa yang tadi Kang Ade sampaikan, teman-teman, ini tidak butuh waktu seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan ya. Pernah paling cepat Kang merubah mindset itu paling cepat ya berapa bulan Kang Ade untuk akhirnya yang tadinya masyarakat tidak mau menjadi mau? Kalau sejauh pengalaman saya ya,
minimal itu 6 bulan. 6 bulan. Dahsyat. Jadi semester pertama gitu ya, 6 bulan pertama ya kesannya setahun, rata-rata setahun. Rata-rata setahun. Setahun sampai setahun setengah baru di situ. Siap. Kalau awal-awal ya nggak tahu mungkin yang lain ya. Kalau kita sih merasakan luar biasa. Jadi mindset mereka kan sudah tertanam. Betul. Begitu. Segitu saja ya kita anggap maksimal ya begitu ya. Kita pelan-pelan. Tapi ya tadi masyarakat kita yakin ketika terus dibawa, kita pegang kuncinya, contoh-contohnya, tokoh-tokohnya yang sudah kita pola bisa berhasil, udah masyarakat ikut. Siap, dahsyat teman-teman. Artinya perlu waktu paling cepat 6 bulan untuk mengubah mindset masyarakat, habit masyarakat yang tadinya mohon maaf BAB sembarangan, BAB di kali, kebun, mending kebun sendiri Kang ya, kebun orang kebun sendiri. Ini kebun orang. Dan ini akan sangat bahaya tentu ketika malam hujan dan lain sebagainya kepleset, dan ini akan sangat membahayakan lagi binatang liar ya. Ular dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Las Harpa terus bekerja keras untuk bagaimana masyarakat di Provinsi Banten tidak lagi melakukan BAB sembarangan. Kang, tentu desa dampingan Las Harpa tidak hanya berkutat di soal jamban, tapi soal-soal yang lain. Faiz juga ini sangat respect sekali dengan teman-teman di lapangan, bagaimana teman-teman juga membuat program yang dahsyat, di antaranya soal ekonomi, teman-teman pemanfaatan lahan pekarangan, kemudian kampung bebas rentenir dan lain sebagainya. Ini menarik juga teman-teman ya, bagaimana banyak sekali rumah-rumah di desa-desa, di kampung-kampung itu yang lahannya mereka masih luas ya Kang Ade, tapi untuk beli cabai aja ke pasar gitu kan. Ini sangat sayang gitu, punya lahan yang luas tapi beli kebutuhan sehari-hari masih tergantung dengan pasar. Ini kemudian Las Harpa hadir untuk bagaimana mengajak masyarakat sekitar minimal cabai, bawang, tomat itu tanam sendiri. Ini gimana Kang ceritanya Kang? Jadi betul sekali, setelah mereka tergerak untuk merubah perilaku yang ternyata tidak sehat menjadi sehat, ya ini harus terus kita kejar begitu ya. Karena dalam program di Las Harpa dan sesuai dengan arahan Las Harpa bahwa kita ingin membentuk desa itu desa harapan ya begitu ya. Desa yang artinya di situ sudah berdaya dari sisi kesehatan dan ekonomi. Betul. Dan kita sering mendengar dari para ahli mengatakan indikasi keluarga sejahtera itu yang ekonominya maju udah pasti kesehatannya dulu dong. Yang pertama kan itu cara hidup sehatnya itu. Kalau hidupnya saja belum sehat, ya mana mungkin dia bisa sejahtera, bisa mencapai ke keluarga harapan. Masih berkutat dengan kesehatan. Iya, kesehatannya aja belum benar kan begitu. Faktor awalnya kan kesehatan. Nah, jadi ini adalah juga untuk stimulus ya, rangsangan mereka ketika ada juga mereka yang bandel dengan membuat jamban nggak mau aja. Nah, kita stimulus dengan ekonominya. Ketika ekonominya mereka mau, syaratnya harus kalau mau ikut kelompok ekonomi ya harus punya jamban dulu. Itu kan jadi saling keterkaitan gitu. Jadi kita setelah kesehatan diberdayakan dan ada perubahan, kita meningkat ke taraf ekonominya. Karena di masyarakat ini bukan pada sebetulnya tadi itu miskin banget, enggak juga sebetulnya. Hanya manajemennya saja. Mereka tidak literasi keuangannya itu kan yang minim begitu ya. Betul. Nah, kita mencoba ke arah sana. Kita buatlah kelompok-kelompok semacam kelompok keuangan mikro. Kita bentuk kaum ibu-ibu karena kita lihat di pelosok-pelosok itu ibu-ibu itu kan tugasnya ngegosip gitu ya, nongkrong nggak karuan gitu. Pulang lagi. Ini mah ibu-ibu di desa Zimbabwe Kang ya? Iya, di sana begitu. Nah, akhirnya apa? Ini keterkaitan. Jadi ketika kita ngobrol, ini hasil obrolan sebetulnya. Ketika ngobrol, ya penghasilan suami kami macam apa adanya, nggak seberapa. Kontribusi ibu-ibu bagaimana? Ya kita mah nggak bisa membantu apa-apa, namanya juga perempuan kan gitu. Nah, udah satu poin yang pertama. Yang berikutnya kita tanya lagi, ibu-ibu nih kalau belanja perlengkapan dapur kayak buat nyambal cabai tomat, belilah katanya ke warung. Berapa? Ya Pak, paling juga 2.000 gitu kan. Berpikirnya sederhana, 2.000 ya paling mahal 5.000 udah bisa nyambal Pak. Uang 5.000 Bu, kecil apa gede?
ya gimana ya, banyak mereka mengatakan kecil katanya gitu kan, uang namanya 2.000 5.000. Baik Bu, kita coba, kita menggunakan pendekatan apa itu ya namanya, jadi kita olah Bu, sehari 5.000, 7 hari 35.000, sebulan udah 120.000 lebih Bu, setahun udah mau 1 juta lebih Bu. Kebayang sama Ibu, coba kalau semua Ibu simpan, Ibu atur supaya nanti bisa ngebantu suami. Nah di situ mereka tadi, kok iya juga Pak ya, apa salahnya kalau lihat tanaman halaman Ibu luas, halaman apa namanya belakang rumah Ibu, samping kanan kiri luas semua, ini kan diisi semak-semak semua. Oh banyak alasan, beginilah nggak ada polybag, banyak ayam, nggak ada bibit, ya dan sebagainya, pupuk semacam. Nah, terus cari alasannya. Cari alasan, disitulah peran kita. Terus kita pengaruhi bahwa Bu, di desa itu jangan ngomongin pupuk udah banyak, udah pupuk alam itu jauh lebih hebat. Betul. Makanya kita masukkan apa namanya pelatihan pupuk organik, di situ masuk. Terus nggak punya polybag, baik polybag, oke, kita stimulus dengan misalkan kita dengan teman-teman diskusi ya, sementara kita kasih rangsangan, kita beliin 5 polybag ewang begitu ya, kita kasih itu 5 bibit. Oke, kalau bibit susah kita kan murah bibit itu, kita tanamin begitu, setelah jadi kita olah. Nah kita jadikan itu yang dapat 5 polybag itu contoh gitu. Jadi kita bantu mereka, terus kita kasih masukan-masukan, singkat kata setelah 2 bulan 3 bulan cabainya bagus-bagus, terong bagus-bagus. Nah di situ semua masyarakat, Pak, tuh kami duit, cina gitu kan. Kita juga pengen katanya diurusin. Nah akhirnya hampir semua masyarakat itu dia. Belum lagi tadi kelompok ibu-ibu yang tadinya, maaf, di kampung itu jangankan mau ngomong bener secara proporsional gitu. Yang ngomong apa adanya, jadi rapat-rapat, belum pernah rapat kan, belum pernah kumpul-kumpul. Itu yang disebut perhatian kita di tingkatan bukan hanya pemberdayaan kesehatan, di ekonomi itu seperti itu. Juga ingin juga memposisikan kaum ibu-ibu nih, kaum perempuan yang maaf kalau di kota udah stabil ya, udah seimbang. Tapi kalau namanya di pedesaan, ibu-ibu itu udah jauh disingkirkan begitu. Artinya belum mencapai level yang buat sama. Jadi ibu-ibu itu udah dianggap udahlah cukup ibu-ibu mah. Tugasnya di dapur, di sumur dan dihasilkan gitu. Akhirnya apa? Mempengaruhi psikologis mereka. Jadi namanya suruh ngomong, kita beberapa kali mencoba ibu-ibu tuh suruh berbicara, nggak bisa, nggak mau, nggak berani. Nah, KKM lah di situ. Selain pemberdayaan ekonomi, kita buat kelompok sehingga mereka itu dengan tanpa sadar berinteraksi kan, kita siasati dengan ada acara misalkan pembukaan dan sebagainya, sehingga ibu-ibu terlibat berbicara. Lambat laun akhirnya kebantulah mereka dari segala sisi ekonomi dan taraf kemampuannya yang tadinya nggak bisa menjadi mulai ke arah. Dahsyat teman-temannya. Artinya apa yang tadi Kang Ade sampaikan ya, tolak ukur masyarakat, indeks masyarakat itu sejahtera, baik, itu yang pertama dari sisi kesehatan. Ketika kesehatannya sudah baik, otomatis nanti ekonominya juga akan mengikuti. Ini tentu Faiz sangat setuju. Jangan lagi kita ngomongin ekonomi kalau misalkan masih gatal-gatal, kemudian masih nggak ada ceritanya orang kaya, budugan kan. Siap Kang Ade, artinya kalau kita ngomongin soal pemberdayaan kan ini jangka panjang, ini nggak bisa instan, nggak bisa cepat kemudian, dan ini sepertinya apa yang tadi disinggung di awal, ketika satu desa sudah berhasil, Kang Ade akan pindah ke desa yang lainnya. Ini seperti apa Kang Ade? Mau sampai kapan menjadi pendamping desa? Ya awalnya sih memang kita punya target misalkan taruhlah 1 tahun 2 tahun, tapi ketika melihat ini sebetulnya asik gitu. Jadi akhirnya ya selama diperlukan di Harpa dan kita masih bisa berbuat baik, menebar kebaikan, saya kira terus kita ingin melihat, menyaksikan gitu ya, perilaku-perilaku sehat yang berubah dari para warga. Ya apalagi saya sendiri orang Pandeglang, mengabdi untuk Pandeglang sendiri. Itu yang membuat menurut saya ya nggak bisa diprediksi, harus
sekian tahun, justru saya menikmatinya saja terus selamanya juga nggak masalah. Siap, dahsyat, luar biasa teman-temannya. Bagaimana merubah habit, merubah kebiasaan yang memang itu tidak mudah, perlu perjuangan berdarah-darah. Selesai dari sisi kesehatan, Kang Ade beserta teman-teman lanjut ke sisi ekonomi. Bagaimana masyarakat ini berdaya melalui kearifan lokal yang ada di sekitar. Karena banyak potensi-potensi di desa yang luar biasa. Misalkan ada pisang, ada singkong, terbengkalai begitu saja. Tapi kan kalau kita buat sesuatu cemilan gitu kan, itu akan potensi sangat-sangat luar biasa, Kang Ade. Siap, Kang Ade, mungkin terakhir apa yang ingin Kang Ade sampaikan? Yang pertama, untuk FF saat ini ada 10 desa yang masih terus berjuang bagaimana merubah pola masyarakat untuk menjadi hidup lebih sehat. Seperti apa mungkin pesan dari senior FF dan juga untuk masyarakat desa Dampingan Lasarba, mungkin Kang Ade silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ke teman-teman terutama ya, tidak lupa selalu mengatakan bahwa kalian adalah orang yang paling hebat sebetulnya, karena orang yang langsung ada di garda terdepan ya, the agent of change, agen perubahan. Betul. Yang saya masih ingat dengan para ahli mengatakan sehebat apapun lembaga menyeting desain program apa ini dan itu, kalau eksekutornya misalkan tidak dilaksanakan dengan baik, jelas program itu tidak akan berjalan. Betul. Nah, teman-teman adalah eksekutor terbaik, justru kuncinya ada di teman-teman. Jadi harapannya selalu semangat, banyak berkreasi, banyak berimprovisasi, terus aktualisasi diri ditingkatkan, karena hanya dengan itulah kita bisa mengimbangi kondisi-kondisi masyarakat yang tadinya susah terus segala macam, insya Allah dengan sendirinya. Juga jangan lupa nilai-nilai kebaikan selalu ditebar, nilai-nilai agama juga ditanamkan, karena dengan begitu semuanya akan terinclude dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kepada teman-teman, kita ini adalah agent of change ya, agen perubahan yang merubah peradaban masyarakat, bahkan merubah peradaban dunia. Ini luar biasa. Jadi semangat, terus semangat, jangan pantang mundur begitu, jangan putus asa, terus bergerak. Siap. Selanjutnya buat masyarakat. Betul. Gitu ya, masyarakat luar biasa. Harapan kita masyarakat dengan sendirinya akan terjadi sebuah gelombang perubahan besar-besaran, sehingga nanti Indonesia khususnya umumnya begitu, dan Banten, Pandeglang khususnya menjadi masyarakat yang madani, yang maju. Tadi itu dimulai dari hal-hal kecil seperti BABS, berubah, cuci tangan, mengikuti aturan-aturan kesehatan, perekonomiannya meningkat segala macam. Jadi menurut saya masyarakat juga jangan berkecil hati tinggal di Pandeglang. Kita berada di daerah yang super sebetulnya. Di Banten ini tanah subur, sejuk dan segala macam. Jadi jangan berkecil hati, nanti juga kemajuan akan datang. Dan itu bisa dimulai dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga sendiri. Siap, dahsyat, luar biasa apa yang Kang Ade sampaikan. Kang Ade, terakhir mungkin mimpi Kang Ade apa sih, Kang Ade, terutama di field fasilitator ini? Saya bermimpi menjadi seorang pemberdaya yang bisa bermanfaat ya buat masyarakat. Jadi tadi itu apa yang bisa kita lakukan bisa menular begitu ke teman-teman, terutama para warga yang ada di pelosok-pelosok begitu. Jadi saya tuh mimpinya pengen bisa menjadi orang yang bisa gitu loh, bisa berpengaruh, bisa merubah itu ya dengan mungkin gaya dan segala macam. Yang jelas mimpi saya ingin menjadi seorang pemberdaya yang bisa berbuat baik dan menularkan kebaikan itu kepada orang. Siap, dahsyat, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Ade, koordinator lapangan Field Fasilitator Lasarba, sudah bercerita bersama Faiz ya. Ini nggak kerasa nih Kang Ade, sudah 30 menit lebih bercerita bagaimana keseruan menjadi seorang Field Fasilitator, keseruan menjadi seorang koordinator lapangan. Nantikan teman-teman episode berikutnya, karena di program ini nanti 10 FF itu akan Faiz undang semuanya untuk bercerita di desa masing-masing, kelebihan, keunggulan, dan keunikannya. Kang Ade, terima kasih banyak. Faiz pamit, Kang Ade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.